Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya. Apa kabar semuanya saudara? Saya berdoa dalam keadaan bahagia, senang, happy, sukacita, banyak berkat, banyak mukjizat, banyak anugerah. Bilang amin dulu dong. Weh. Mari sama-sama sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasa. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Mampukan hamba-Mu, kuatkan hamba-Mu, bahkan urapi umat-Mu, urapi hamba-Mu. Bergeraklah melalui kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pada pagi hari ini, dengar, Dia panggil nama saya. Lagu sekolah minggu yang kalau dinyanyikan dengan happy, sukacita, tapi memiliki sebuah makna teologis yang sangat dalam. Dalam Injil Lukas 19 ayatnya yang pertama, sedangkan ayatnya yang ke-10, Yesus masuk ke kota Yeriko dan Dia berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai. Ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun. Segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang." Saya ulang ayat yang kelima. Ketika Yesus melihat ke atas tempat pria bertubuh pendek itu berada, Dia berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Panggilan yang Yesus berikan kepada Zakheus sampai hari ini masih terus dikumandangkan oleh Allah. Sampai saat ini Yesus masih memanggil. Bagaimana respon kalau Zakheus langsung turun dan mengundang Yesus ke rumahnya? Bagaimana respon saudara dan saya? Yang pertama, untuk dapat meresponi panggilan Yesus, kita harus berani keluar dari our comfort zone, zona nyaman kita. Ingat Abraham, ketika namanya masih Abram, dipanggil Allah keluar dari Ur Kasdim, dari zona nyaman berpindah ke zona iman. Begitu juga dengan Zakheus. Ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Zakheus tidak menunggu orang menyingkir. Zakheus tidak menyalahkan badannya yang pendek. Zakheus tidak berusaha atau tidak putus asa. Tetapi dia berusaha merubah dirinya. Dia mencari pohon yang tinggi. Dia keluar dari zona nyamannya saudara bagi orang pendek. Dan bagi orang Zakheus, saya percaya Zakheus bukan orang yang terbiasa naik pohon. Bagi orang pendek, bagi orang yang cukup ternama karena dia adalah kepala pemungut cukai, untuk naik ke atas pohon adalah sebuah tindakan yang menurut saya extraordinary. Orang banyak benci dia, orang banyak gak suka sama dia, dan dia badannya pendek. Untuk naik ke atas pohon ada kemungkinan dia bisa jatuh, terluka dan sebagainya. Tapi Zakheus berani keluar dari zona nyamannya. Dia merubah dirinya. Dia tidak terbatas oleh keadaan, tapi dia tidak mengizinkan keadaan yang terbatas membatasi imannya. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dia bukan hanya mengorbankan diri, tapi dia berlari mendahului orang banyak, memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Apa yang saudara hari ini berani lakukan untuk bisa mengenal Yesus? Ada banyak orang, gereja udah nyaman, gereja ada di mana-mana, tapi masih aja ada alasan untuk nggak mau ke gereja. Apalagi dengan alasan udah ada ibadah online. Dengan alasan, aduh takut COVID,
saya tidak mengecilkan COVID. Tapi ada banyak orang yang berkata takut COVID, bisa nongkrong di kafe, bisa berangkat ke kantor. Tapi somehow kalau ke gereja ada alasan takut penyakit. Ada banyak orang kalau untuk cari duit rela bangun subuh-subuh, rela gak tidur. Tapi kalau untuk dengar firman, ngantuk lah, bangun pagi aja, kepagian ibadahnya. Kalau malam, malam banget, khotbahnya kelamaan jadi ngantuk nih. Penyembahannya lama banget sih, jadi capek nih. Tapi kalau nonton film di Netflix, nonton drama, series, drama Korea dan sebagainya, bisa semalaman. Bahkan terkenal istilah marathon movie. Wow. Untuk hal yang menyenangkan kita gak pernah komplain. Tapi mengapa untuk bersekutu dengan Allah, kita selalu komplain. Berdoa 5 menit rasanya kayak 5 jam. Ibadah 2 jam rasanya, mohon maaf ya, pantat kita gak betah di gereja. Lama nih. Tapi kalau di bioskop, nonton keluaran film Marvel, sampai 3 jam. Bahkan sampai teksnya udah mulai habis. Saudara, produsernya siapa? Kita tungguin 5-6 menit. Supaya lihat ada apa habis itu teaser di episode berikutnya. Apa yang perlu kita lakukan yang kedua? Meresponi panggilan Yesus. Kita lihat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Yang kedua adalah berani berkorban. Berani berkorban. Seperti saya bilang, Zakius dia mengorbankan keselamatannya. Dia mengorbankan zona nyamannya untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Berani berkorban juga berarti saudara dan saya menempatkan Tuhan. Artinya kita memiliki eagerness, memiliki keinginan yang kuat untuk mengenal dengan Tuhan. Setelah saudara dan saya berani keluar dari zona nyaman, berani berkorban. Yang terakhir, berani berubah. Ada orang ke gereja nangis, menyesal sama perbuatannya, tapi gak berani tinggalin hubungan yang salah. Gak berani tinggalin pekerjaan yang salah. Terus meminta pengertian Tuhan. Ya Tuhan ngertilah, yang namanya masih di bumi. Ya Tuhan pahamlah. Butuh waktulah untuk putus dari hubungan yang salah. Butuh waktulah untuk bisnis yang benar dan sebagainya. Alkitab memberikan contoh, Zakius berani berubah. Yang pertama, apa berani berubah? Zakius tidak menunda. Ayat yang ke-19, ayatnya yang pasal 19 ayat yang ke-6. Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Enggak nanti-nanti, langsung. Dan bukan hanya tidak menunda, Zakius segera menerima pertobatan tersebut. Ketika Yesus melihat sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia tidak pernah memikirkan orang miskin sebelumnya. Justru dia suka merampok, memeras, mengambil keuntungan dari orang miskin. Tapi tiba-tiba dia memiliki kemampuan untuk rela menyerahkan separuh kekayaannya untuk orang miskin. Ini gambaran bahwa ketika Zakius ketemu Yesus, hartanya gak penting lagi. Dia menanggalkan manusia lamanya. Ia yang biasanya memeras orang kini bersedia mengembalikan hasil pemerasannya dengan bunga 400%, 4 kali lipat. Praktis, kalau hartanya setengah, kalau diperas dikembalikan 4 kali lipat, dia akan menjadi orang yang sangat sederhana atau bahkan mungkin miskin. Mata Yesus tidak menyoroti kesalahan masa lalu Zakius. Mata Yesus justru melihat potensi yang Tuhan taruh di hati Zakius. Keren ya Yesus ya. Di saat orang lain melihat banyak kelemahan Zakius, pemungut cukai, orang jahat, mata duitan, Zakius, Allah tidak melihat kejahatan Zakius. Tapi Yesus melihat potensi yang ada di hati Zakius. Dan Yesus tahu Zakius mau berubah. Lukas 9 ayat yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Saya tutup dengan 2 pertanyaan atau sebuah pertanyaan. Ketika mendengar nama saudara dipanggil, pilihannya ada 2. Berhenti dan mulai mengikutinya. Atau tetap meneruskan ambisi kita. Bagaimana kita menanggapi panggilannya?
Itulah yang akan menentukan tujuan hidup kita di bumi. Dan akan menentukan di mana kelak kita berada dalam kehidupan kekal. Surga atau neraka. Hidup abadi yang kekal. Bagikan kabar baik ini kepada orang-orang yang saudara kasihi. Saya berdoa agar kabar baik ini boleh memberkati saudara dan juga memberkati orang-orang banyak. Tulis kolom komentar di bawah. Apa respon ketika Yesus memanggil saudara? Kalau jawabanmu yes, saya jawab ya Tuhan. Tulis di bawah. Kalau saudara bilang Tuhan aku mau ikut, bilang aku mau ikut. Yang punya surga, crazy love with you. Haleluya. Bersama-sama kita datang sama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya.